Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Saya dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi integral tentu dan tak tentu pada fungsi trigonometri. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kapital Selekta Matematika. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu integral tentu dan tak tentu. Baiklah, selamat menyaksikan. Check it out. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu integral tentu dan tak tentu pada fungsi trigonometri. Nah, untuk memahami materi tersebut, kita harus tahu dulu apa itu integral, kemudian baru kita memahami integral tentu, integral tentu dan tak tentu. Baiklah, untuk materi pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian integral itu apa. Nah, apa sih integral itu? Pengertian integral. Integral merupakan lawan dari turunan. Nah, integral ini lawan dari turunan. Jika fx itu merupakan sebuah fungsi yang bersifat f aksen x, maka fx itu merupakan antiturunan atau integral dari fx. Nah, sebelum kita masuk kepada pengertian integral tentu dan tak tentu, maka kita harus tahu dulu sifat-sifat dalam mengintegralkan fungsi. Sifat-sifat dalam mengintegralkan fungsi itu ada 5, yaitu yang pertama, integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Nah, ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yaitu integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Nah, ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga itu adalah integral fx dalam kurung integral fx dikurang gx dx. Nah, di sini ada tutup kurung, yaitu integral fx dikurang gx dx ini dalam kurung ya, sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Nah, ini sifat yang ketiga.
Kemudian sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu integral UN dikali U pangkat R. Ini integral U pangkat N dikali U pangkat R dx itu sama dengan integral U pangkat N du sama dengan 1 per N tambah 1 dalam kurung U X N tambah 1 ditambah C. Nah, C ini adalah konstanta. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu integral tentu. Nah, di sini rumus integral tentu yaitu integral X pangkat N dx itu sama dengan 1 per N ditambah 1 X N pangkat 1 ditambah C. Nah, ini rumus dari integral tentu. Nah, saya jelaskan ulang. Integral X pangkat N dx itu sama dengan 1 per N tambah 1 X N tambah 1 plus C. Nah, untuk lebih memahami, kita langsung masuk ke contoh pertama, contoh soal, yaitu misalkan ada integral 2x pangkat 3 dx. Nah, berdasarkan instruksi dari rumus tadi, n itu adalah jumlah pangkat dari x ya. Maka sama dengan 2 per 3 ditambah 1 x 3 ditambah 1 plus C. Maka 3 tambah 1 4 x pangkat 4 plus C. Nah, karena ini 2 per 4, maka masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2 dan ini juga dibagi 2, maka hasilnya 1 per 2 x pangkat 4 plus C. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika kalian masih kurang paham, kalian boleh melihat contoh-contoh integral pada buku kalian, atau bisa kalian cari di situs-situs di Google yang ada di Google. Oke. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu integral tentu. Rumusnya yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan kurung siku-siku fx tutup kurung A sampai B itu sama dengan F dikali B dikurang F dikali A. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung kita masuk kepada contoh soal, yaitu
integral 1 sampai 2x pangkat 3, yaitu sama dengan dalam kurung. Nah, yang ini kita integralkan dulu seperti cara integral tadi, yaitu 2/3 ditambah 1 x3 ditambah 1 tutup kurung. Ini nilai A, ini nilai B tadi, maka 1 sampai 2. Kemudian sama seperti soal tadi, 2/3 ditambah 1 4x pangkat 4 tutup kurung 1 sampai 2. Nah, karena 2/4 ini bisa disederhanakan menjadi 1/2 x pangkat 4 1 sampai 2, maka nilai 1 sampai 2 kita substitusikan ke nilai x, maka jadinya seperti ini, 1/2 2 pangkat 4. Bagi yang bertanya kenapa 2-nya bisa berubah, x-nya bisa berubah ke 2, karena nilai 2 tadi kita substitusikan ke nilai x tadi, maka x-nya itu kita ganti dengan 2, kemudian dikurang 1/2. Nah, kemudian x-nya diganti dengan 1 pangkat 4 tutup kurung, maka 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. 16 dikali 1, 16/2 dikurang 1 pangkat 4 hasilnya 1, dikali 1 kali 1 hasilnya 1/2. Nah, kemudian 6. Nah, ini bisa langsung kita kurangkan karena penyebutnya sama. Maka 16 dikurang 2 hasilnya 15/2. Nah, 15/2 ini kan sudah tidak bisa disederhanakan, maka seperti itulah hasilnya. Maka hasil dari integral 1 sampai 2 2x pangkat 3 dx hasilnya adalah 15/2. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu integral tak tentu pada fungsi trigonometri. Nah, di awal tadi sudah saya jelaskan rumus dari integral tak tentu tadi. Nah, maka bisa langsung kita menuju ke contoh soal. Yaitu integral dalam kurung 8x ditambah sin x tutup kurung dx. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Nah, sebetulnya cara untuk mengerjakan sama. Bedanya hanya kita mencari integral pada fungsi trigonometri. Nah, berikut caranya, yaitu kita ingat, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1/n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 tambah c. Oke. Maka sama dengan
Nah, untuk mengintegralkan dari integral dalam kurung 8x ditambah sin x dx, kita harus mengeluarkannya dulu, yaitu kita integralkan satu persatu, yaitu integral 8x dx ditambah integral sin x dx. Maka sama dengan 8 per, karena di sini x-nya itu tidak berpangkat, maka ini adalah pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu tidak ditulis, maka n itu 1, jadi 1 ditambah 1 x 1 ditambah 1. Nah, kemudian bagaimana cara mengintegralkan sin x ini? Nah, caranya sama, yaitu integral dari sin x ini adalah negatif cos x ditambah c. Maka 8, 1 tambah 1 sama dengan 2, yaitu berarti 8 per 2 x pangkat 2 dikurang cos x tambah c. Nah, karena di sini 8 per 2 itu masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. Maka 8 dibagi 2, 4. 2 dibagi 1, 2 dibagi 2 yaitu 1. Maka satunya tidak ditulis. Maka hasilnya 4x pangkat 2 dikurang cos x plus c. Maka inilah hasil dari integral dalam kurung 8x plus sin x dx. Hasilnya adalah 4x kuadrat dikurang cos x plus c. Nah, sebetulnya cara untuk menyelesaikan soal seperti ini sama saja dengan integral tak tentu tadi. Perbedaannya hanya saja dalam soal ini menggunakan fungsi trigonometri. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari materi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Oke, assalamualaikum.